Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan menjelaskan tentang syariat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Sufarija Binda. Nama saya Bisa Sari. Hanya pakai baju seragam. Pengertian syariat. Secara bahasa, syariat berasal dari turunan kata yang berseret syara'a yasra'u. Membuat peraturan atau undang-undangan. Iyad Hilal dalam bukunya Studi Usul Fikih memberi definisi bahwa menurut bahasa, syariat berarti sumber air yang tidak dapat kering yang memuaskan dahaga manusia. Nah, kata syariat disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, baik dalam bentuk kata kerja, kata benda, maupun kata sifat. Dalam ilmu tasawuf, syariat adalah syarat mutlak bagi seseorang yang sedang menempuh jalan rohani menuju Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya syariat, ada yang diusahakan dianggap batal. Syariat adalah praktik ibadah dan muamalah. Syariat juga termasuk perkara ubudiyah. Syariat merupakan dasar tasawuf. Demikian dikemukakan oleh Sri Hindi yang diambil dari buku Saif and Syariah dan dimulai oleh Muhammad Abdul Haq Anasari serta diterjemahkan oleh Asmad Nasir Budiman. Dikatakan ada dua pemukaan syariah dalam hal itu, yaitu seten umum yang digunakan oleh para ulama yang berkaitan dengan penyembahan dan sadeh moral dari kemasyarakatan, ekonomi dan kepemerintahan yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Sedangkan yang kedua adalah pemaknaan yang lebih luas, yaitu apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan baik secara langsung maupun melalui Allah Subhanahu wa taala adalah disebut syariat. Yang kedua yaitu tentang kedudukan syariat. Syariat memiliki kedudukan yang sangat penting bagi seorang muslim sebelum menapaki jalan hakikat, tarekat, dan makrifat. Pada dasarnya, semua hal di dunia ini kita dihukumkan sesuai dengan lahirnya. Dan sesuatu yang lahir itu disebut syariat. Jika diurutkan antara tarekat, hakikat, dan makrifat, maka syariat menempati posisi paling atas atau pertama. Orang yang ingin menapaki dan mengamalkan tasawuf, hendaklah dia mengamalkan terlebih dahulu, karena antara tasawuf dan ilmu syariat harus seimbang, sebagaimana ucapan Imam Malik radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Imam Zarruq dalam Qawaid at-Tasawuf, yaitu barang siapa yang mempelajari tasawuf tanpa fikih atau syariat, maka dia telah menjadi zindik atau orang yang tidak berpegang teguh kepada agama. Dan barang siapa yang mempelajari fikih atau syariat tanpa tasawuf, dia tersesat. Dan siapa yang mempelajari tasawuf dan fikih, maka dia akan meraih kemenangan. Syariat dapat diamalkan tanpa mengamalkan tarekat. Akan tetapi, tarekat tidak akan mungkin diamalkan tanpa adanya amalan syariat. Kesempurnaan syariat dapat diperoleh melalui tarekat. Begitu pula kesempurnaan tarekat bisa diperoleh melalui hakikat. Si syariat memiliki fungsi yang mengatur dan menata kehidupan serta mengantarkan manusia pada jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat menjadi pedoman hidup bagi manusia dan tidak dapat ditinggalkan, khususnya bagi seorang yang sedang fokus menuju jalan Tuhan. Dengan diamalkannya syariat, seorang muslim akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi dapat disimpulkan bahwa syariat meliputi segala lini kehidupan, bukan hanya tentang sholat, zakat, puasa, dan haji semata. Syariat merupakan keberangkatan dalam perjalanan rohani manusia bagi orang yang ingin menempuh jalan sufi. Dia harus memperkuat syariatnya terlebih dahulu. Bagi seorang sufi, unik mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus sesuai dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.